صاحب الغرامة أجمد سيد سبائد النكسبندي يا رسول الأبيض والخليفة الأبي ومربي المرسل سيد شيان نقول محمد أمين الخالدي آمين بعد أحمد المجتهد وإلى أرهيون الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها آمين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأمد برحمتك يا أرحم الراحمين ولا أبصر فصيلا أبدا دكتور سيدي كمال الدين بدر برا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتن ابده برحمتك يا ارحم الراحمين يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ونسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة الميزان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Abang-abangku yang kami hormati, saudaraku, seluruh jamaah Surau Hakul Amin dalam jajaran Hakul Amin, kakak-kakak, ibu-ibu yang kami hormati pula, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di kompleks Pondok Pesantren At-Taifuriyah ini dalam rangka berkhidmat kita memperingati 40 hari berpulangnya Abanda Dr. Andes Haji Kamaluddin Panubaran. Salawat dan salam marilah kita senantiasa persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam sehalis-halisnya kita persembahkan pula kepada guru rohani yang mursyid kita yang mulia, yang guru yang senantiasa membimbing rohani kita di dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, abang-abang yang kami banggakan,
Abangda Kamaluddin Batubara ini adalah sosok yang istimewa, seorang murid pilihan yang Mulia Guru, juga sangat dekat dengan Maulana Syekh Ayahanda Guru kita, sehingga beliau banyak sekali memperoleh wejangan-wejangan ataupun di dalam proses berguru beliau sangat aman dan sangat matang. Dan alhamdulillah kita juga diberi kesempatan di Hakul Amin ini dekat dengan beliau, mengenal beliau, dan beberapa kali beliau juga hadir di jajaran Hakul Amin. Yang pertama waktu beliau mendudukkan suluk perdana kita di Hakul Amin Karangpandan. Pada waktu itu diutus oleh Yang Mulia Kakek untuk membuka suluk perdana kita di Hakul Amin Karangpandan itu tahun 2007 ya. Bulan Desember tahun 2007 itu suluk perdana kita, dan beliau memastikan bahwasanya secara sanad thariqah kita kemudian suluk kita ini adalah sahih adanya, sehingga waktu itu beliau mengatakan jangan ragu-ragu sedikit pun, suluknya ini adalah suluk yang luar biasa, yang petugasnya juga ditunjuk oleh Yang Mulia Guru, dan syarat rukun untuk suluk diadakannya suluk sudah sangat terpenuhi. Waktu itu beliau menyampaikan begitu, cuma bercandanya ini jangan-jangan airnya kurang, dan ternyata betul. Begitu pembukaan suluk airnya kurang waktu itu ya. Dan waktu itu saya ingat terima kasih kepada Bangda Suroso Anggoro yang berinisiatif sangat cepat membeli air tangki waktu itu, Mas Suroso, sehingga cepat sekali ditangani sehingga kita tidak kekurangan air. Baiklah Bapak sekalian, dalam peringatan 40 hari ini ada baiknya kita juga mengintrospeksi ke diri kita masing-masing, bahwa setiap diri itu akan datang yang namanya kematian. Ini yang hikmah malam ini yang harus kita bawa pulang sebagai bahan kita merenung. Jadi kelihatan malam ini kita sehat-sehat kumpul-kumpul, sesudah ini sejam 2 jam, besok pagi entah kapan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, kita tidak tahu dari sekian yang hadir ini siapa yang mendahului, ya kan? Kita semua sudah ada ketentuannya begitu. Maka kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam ini khususnya, dan jamaah Hakul Amin pada umumnya, untuk kita tidak ada tempat lain untuk berlari. Kemana kita berlari kecuali dari bahan guru rohani yang mursyid kita, Maulana Syekh Ayahanda Guru kita. Kepada beliaulah kita harus semakin berkhidmat. Maka sebagai murid tidak ada pilihan lain bagi kita untuk lebih patuh, lebih berhadap kalau di dalam thariqah kita ini. Bagaimana kita cara berhadap itu, dan apa tujuannya kita berthariqah, inilah yang harus kita pahamkan dalam diri kita. Dan disitulah guru mursyid kita senantiasa memberikan tarbiyah kepada murid-muridnya sehingga betul-betul memahami tujuan kita hidup ini. Tidak ada lain tujuan yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, kecuali ujung dari kaifiat kita, yaitu ilahi anta maksudi waridhoka matumi. Itu sebenarnya sudah digantung setinggi-tingginya di langit. Itu tujuan kita. Apa tujuan kita? Adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir pagi petang, kita sholat, kita puasa, kita beribadah, kita berkhatam tawajuh seperti malam-malam wirid, kemudian malam hari ini juga kita berkhatam tawajuh kebetulan di Plesungan ini. Kemudian kita suluk-suluk dari suluk 1, 2, seterusnya. Tidak ada maksud atau tujuan lain kecuali ilahi anta maksudi wa ridho Allah.
Dan tahapan itulah yang harus dilalui bagi setiap murid-murid yang mulai ada kita. Dari kita masuk tarekat ismu itu, zikir Allah, kemudian kita sulit dapat amalan lagi, dapat tambahan ilmu lagi, suluk lagi. Yang pada intinya tahapan berikutnya sebelum kita mati ini harus bisa memastikan bahwasanya kita mengenal dengan benar, yaitu kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita mengenal kalimah ini dengan benar. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, sehingga diberi kesempatan tercurahkan ilmu yang setinggi-tingginya, dibukakannya hijab-hijab dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mengenal kalimat tauhid tersebut dengan baik. Itu modal kita untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Nah, ini kita pulang nanti itu harus betul-betul ada perenungan itu. Apa yang ditiadakan dan apa yang diadakan. Yang ditiadakan adalah diri nafs kita. Bagaimana diri nafs kita ini dihancur leburkan, karena disitulah tempat-tempat syaitan berbisik, sehingga kita terjebak dalam jebakan-jebakan iblis yang sangat jahat. Kita kembali kepada yang mungkar-mungkar, kita mudah tergelincir karena diri nafs kita belum terbebaskan, belum disucikan dengan benar. Kita berguru kearifan Maulana Syekh Syahayanda guru kita, tapi kita tidak berhadap melaksanakan apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, perintah-perintahnya, ya kita seperti bermimpi. Jangan berharap kita bisa mengenal diri, jangan berharap kita bisa mengenal Allah dengan benar kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi suruhnya. Apa yang disuruh, apa yang dilarang oleh guru mursyid kita sudah bersumber dari kitabullah wa sunnatullah wal hikmah. Sudah sangat komplit. Ini awet dewa sing mondok niku butuh puluhan tahun. Lah hari ini kula panjenengan sedaya sesuai dengan doa kita pada saat kita membaca Fatihah, entah dalam sholat, entah dalam perilaku ibadah yang lain, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jawab amin. Kita ini supaya minta ditunjukkan jalannya, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diridhoi Allah. Dan hari ini kula panjenengan sedaya alhamdulillah ditunjuki itu. Allah benar-benar telah menunjuki kepada cahayanya itu. Siapa yang dikehendaki malam ini kita dapat karunia itu dengan dipertemukan kita dengan wali yang mursyid, guru rohani, guru mursyid kita ini. Itu keberuntungan yang tidak ada tolak bandingannya. Pencarian orang yang ingin mengenal Allah sudah dipertemukan dengan tata caranya, metodologinya. Dan itu rezeki orang yang luar biasa. Di dunia ini hanya dua pilihan, diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk. Nah kita kula panjenengan kelebet tiyang ingkang diberi petunjuk, alhamdulillah. Kepanggih kali guru ingkang mursyid, waliya mursyid. Hidup seseorang berubah 1000% pada saat berjumpa dengan mursyid. Mungkari patuh awake dhewe, tinggal mematuhi napa yang populer dengan samina wa ulang mendengar, kami mendengar dan kami patuh. Bagaimana kita patuh kearifan yang mulia guru kita? Sederhana, pagi sore berzikir, seminggu sekali, seminggu 2 kali kita tawajuan, kemudian setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali kita suluk. Ini yang harus kita adakan, dilazimkan, diluangkan. Bahasa yang ayahnya guru kita cuma begitu, lazimkanlah, luangkanlah. Lembut sekali beliau kalau mengajak kepada murid-muridnya.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita tinggal kembali kepada diri kita. Makanya kalau bertarekat ini kita tidak akan sempat duding wong liya. Kita akan disibukkan dudingi awake dhewe-dhewe, di mana diri nafs kita yang belum disertai sifat Allah. Lha pripun carane mengerti sifat Allah? Nek mboten suluk nggih mboten paham. Domblong, adanya zikir, ngomong-ngomong. Wiride uslimen, maksudnya saya enak men. Nek mangke kan suluk sesuk meleh. Tidak bisa. Ya. Kita kalau mau mengenal zikrullah dengan baik, kata ayah guru kita apa? Kalian harus suluk. Kalau kalian tidak suluk, kalian tidak akan mengerti apa. Gak mudeng nopo. Etok paham nih janjane ngedere Pak. Ini pekerjaan utama kita sebelum kita dipanggil kembali pulang. Harus duduk benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Jadi kalau penjelasan ini masih kurang detail, nah ini kebetulan perwakilan dari surau-surau ada, ya, silahkan mangke menghubungi ke pengurusnya masing-masing. Di Jogja ada pengurusnya, ada sesepuhnya. Di Solo Raya juga masing-masing ada pengurusnya. Di Jawa Timur juga ini hadir perwakilan dari Jawa Timur. Monggo ini kita pastikan bahwasanya di jamaah kita masing-masing di setiap wilayah itu proses bergurunya menika temoto. Yang baru masuk dipastikan paham amalannya, hingga didorong nanti dia kuat berzikir, istiqomah berzikirnya, kemudian dimotivasi, diarahkan sampai bisa suluk. Nanti suluk ditanya lagi, dijelaskan lagi, sudah paham betul amalan suluknya. Itu tugasnya pengurus-pengurus hamba-hamba ibu tugas di situ, memastikan adik-adiknya itu paham amalannya sesuai tahapannya masing-masing. Jadi disinilah kita terjalin suatu ukhuwah yang baik di dalam jajaran Aqul Amin ini. Bukan gemerlap bangunannya, bukan jor-joran tempatnya, bukan. Tapi bagaimana memastikan dalam berguru dari Tuhan yang mulia guru kita masing-masing betul-betul memahami amalan thariqah ini. Sampai nanti pada kesimpulan akhirnya, ya, syariat wa thariqah ini akan mampu menjawab datangnya hakikat. Hakikat ini kalau terus kita amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan datang yang namanya ma'rifat. Saya kira itu sudah 10 menit cukup ya. Pesannya panitia karena ampun tamu-tamu. Ya, tapi sini kita kenduri ala kadarnya. Terima kasih semuanya atas kerawan Bapak Ibu panjenengan semua, keikhlasannya untuk kita berdiri doa untuk abang kita yang kita cintai bersama, dan semoga atas keikhlasan inilah insyaallah syafaat datang segala kebaikan yang banyak untuk kita semua. Kemudian ini tambah-tambahannya, kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka kami sampaikan kepada masing-masing surau untuk mempersiapkan diri di Ramadan, di Aqul Amin di masing-masing surau itu bisa sebaik mungkin dijalankan dengan tetap memperhatikan adat istiadat setempat, hingga nanti masing-masing surau yang sudah bisa dilaksanakan tadarus, tarawih, bahkan amalia dalam zikirnya bisa dijalankan dengan baik, itu sangat kami sarankan. Misalnya kayak surau-surau besar sudah bisa dilaksanakan sholat tarawih dan kegiatan tawajuhnya sudah bisa mendekati amalia suluk.
Ini bisa diatur di masing-masing wilayah, sehingga Ramadan ini di setiap surau benar-benar amaliyah zikirnya ditingkatkan, atau kita tingkatkan amaliyah zikir kita sesuai dengan hadap-hadap dalam thariqah ini. Nah, kemudian puncak dari atau salah satu yang kita sarankan lagi memasuki Ramadan nanti, kami sarankan suluklah kita, ya, yang bukan bertugas bisa suluk di awal Ramadan, disuruh Ramadan itu 10 hari. Kemudian yang abang-abang petugas, kakak-kakak DTK, kami sarankan Ramadan tahun ini suluk khususlah kita. Tempatnya di Kutubul Amin. Boleh di Kutubul Amin Akur, boleh di Kutubul Amin Batu Ginting, ya, ada. Yang khusus cuma di Akur, tapi yang suluk Ramadan ada di Batu Ginting juga ada, ya. Jadi di Ramadan ini yang suluk Ramadan 10 hari itu di Kutubul Amin Batu Ginting dan di Kutubul Amin Akur. Pengen dugi Medan nggih, monggo bisa kalau pas ke sana, ya. Kemudian suluk khusus di akhir Ramadan ini masing-masing surau supaya didata setiap petotonya. Yang belum pernah suluk khusus kami sarankan, yang sudah pernah, ya bagus lagi gitu, ya. Selama 5 hari nanti dikoordinir masing-masing surau, dan sebelum berangkat semua harus melaksanakan rapid antigen, ya, jangan berangkat tanpa membawa surat tanda kita sehat dengan rapid. Nanti kita koordinir kayak suluk kemarin. Jadi kita ke Aku itu sebagai tamu di sana, jangan begudul kalau PDW. Di sana ada aturannya, kita jangan sampai membawa penyakit. Untung kemarin tuh semua direpit yang mau suluk, ketahuan 1 yang positif, ya. Sehingga itu kalau sampai lolos, nah itu suluk kita bencana itu kemarin, bisa berhenti tengah jalan. Alhamdulillah. Ini masa pandemi ini jangan kita meringankan, jangan. Tapi kita harus pakai prosedurnya, namanya protokol kesehatannya itu dipakai. Ini sambil diedarkan makanannya enggak kok. Katanya motong kambing. Jadi enggak itu. Allahul Alim.